jatuh cinta pertama itu di Lembata itu bagaimana kami makan ikan. Pertama makan ikan? Bukan baru pertama makan ikan. Kami baru lihat ikan yang besar begitu, beda jauh dengan di Kupang. Kenyal, pokoknya luar biasa lah. Ikan itu enak. Kualitasnya itu super premium, abang. Siap. Kebetulan di saya punya desa itu, di desa Babokerong, mayoritas muslim. Itu suatu pengalaman yang sangat menarik sekali. Menantang juga ya? Sangat menantang, bukan menantang. Saya juga bersyukur bahwa saya tinggal di mayoritas dari keyakinan saya. Apa istilahnya minoritas, mayoritasnya orang lain. Gitu. Saya tinggal di situ, pertamanya memang takut. Apalagi tinggal di tanahnya orang, pasti takut. Apalagi beda keyakinan. Untuk tidak login. Itu pasti suatu saat pasti akan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mayoritas itu mereka sangat baik dengan kami. Walaupun kami datang di situ sebagai minoritas. Kenapa demikian? Mereka tingkat toleransinya itu sangat tinggi. Dan pengalaman yang menarik lagi itu bagaimana Cinlok. Cinlok ini tidak terlepas dari KKN. Bagaimana jatuh cinta secara diam-diam, mengagumi. Jatuh cinta dengan orang kampung atau jatuh cinta itu udah tentang mengagumi pastilah. Pasti mengagumi. Tapi itu soal ada dalam sampai kepada tahap yang selanjutnya kan. Iya toh. Nah, itu pengalaman yang sangat istimewa. Mereka di sana itu bukan meninggalkan pendidikan, bukan menjadi prioritas pendidikan, itu karena mereka istilahnya terlalu asik menerima uang. Nah, sehingga mereka mensampingkan pendidikan, lebih baik melaut. Karena mereka menganggap mereka menganggap bahwa habis sekolah pengangguran itu sama saja, lebih baik kita menjadi nelayan dengan dapat uang dan tidak mengeluarkan uang. Itu menjadi tantangan terbesar di desanya kami. Baik, selamat siang Kakak Ulan, Kakak Arsen. Selamat siang. Kembali lagi bersama kami di OMA, Owuran Mahasiswa Akhir. Pada hari ini kita kehadiran teman-teman dari Universitas Widya Mandira Kupang, Unika Kupang ya. Mereka berdua ini kebetulan baru pulang KKN. Hari ini kita dengarkan saja, kita bercerita dengan mereka, berbagi kisah banyak lah dari mereka nanti terkait mereka punya kegiatan KKN. Kegiatan KKN di mana kemarin? Lembata, Bang. Lembata ya. Lembata. Lalu tidak banyak yang mau kami tanya terkait kegiatan KKN ini. Mungkin kakak banyak berdua, juga tidak kakak apa-apa, Aceh. banyak juga tidak apa-apa. Kita Kakak berdua juga bisa pengalaman gitu. sharing pengalaman para kami. Mungkin ada kisah-kisah menarik lah. Janganlah kita ke sana ataupun apa. Ini kita mulai dari awal saja, kita persiapan yang teman-teman buat selama sebelum KKN atau apa yang teman-teman buat sebelum KKN. Mungkin ada hal-hal menarik. Boleh siang. intinya pertanyaan yang tidak melebihi apa yang menjadi kami rasakan itu pengalaman yang kami rasakan kurang lebih satu bulan ya, Abang Ulan. Iya, 1 bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu ya. Lalu maksudnya tadi seperti yang saya bilang betul, persiapan apa yang dibuat selama sebelum pergi ke sana, mungkin pamitan dan metua kok kita jalan ke sana atau apalah ya, atau bagi cerita ini supaya kami juga yang saya juga sendiri belum ikut KKN, jadi mungkin teman-teman bisa bagi persiapannya harus seperti ini supaya nanti di tempat KKN tidak bingung, tidak lupa ini, tidak ini. Toh. Ya, berkaitan dengan persiapan, tentunya kita harus punya rancangan sebelum kita turun ke lapangan atau kegiatan kerja kuliah nyata. Tentunya kita punya rancangan bagaimana merancang suatu program agar sampai di sana kita melakukan apa yang kita rancangkan. Itu sangat istilahnya sangat perlu rancangan itu. Dari rancangan itu menjadi suatu agenda kita sampaikan di desa. Di tempat kegiatan. Kalau secara pribadi yang kami lakukan atau rancangan yang kami buat waktu sebelum KKN itu diprioritaskan 3 program. Yang pertama itu tentang pilkada. Dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun pilkada, maka tentunya kami harus
sosialisasikan tentang pilkada. Nah, itu menjadi program prioritasnya kami. Yang kedua, program tentang apa namanya? Tentang diare. Kebetulan juga di desa di desa Babokerong, tingkat tingginya diare dalam satu kecamatan itu ada di desanya saya, sehingga rancangan itu mencari agenda, sehingga mereka juga merespon positif terhadap hal-hal program tersebut. Lalu sebelum itu mungkin bisa ini cerita juga, lalu pembagian tempatnya itu seperti apa? Dibagi dari sini atau memang dibagi sampai di sana, atau dibagi sesuai kamu nanti misalnya misalnya kakak berdua kan di ilmu pemerintahan, kamu nanti tanggung yang bagian pilkada ini, misalnya yang kesehatan kamu tanggung di bagian yang di area ini, atau bagaimana untuk hal-hal seperti hal teknis, itu kan hal teknis menurut saya ya. Oke, saya sedikit menjawab ya, menambah apa yang sudah dijelaskan secara singkat dari abang saya Ulan. Jadi begini, dalam setiap program kan yang satu putaran jalan ini kan satu fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Unwira Kupang itu ada 3 program studi di dalamnya. 3 program studi di dalamnya itu ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan ilmu komunikasi. Nah, artinya dari 3 bidang itu implementasi program kerja Pokerja itu sesuai kebutuhan, sesuai apa yang kita dapati di dalam kelas. Artinya sesuai basicnya kita. Jadi misalnya kami dalam konteks ilmu pemerintahan, apa yang kami kurang lebih berapa semester ini yang kami dapat. Misalnya dalam konteks politik, iya, ilmu pemerintahan pernah tentang situasional, tentang politik. Lalu misalnya desa, itu yang kami juga perlu kami bawakan. Misalnya di Jikom, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu mesti harus melihat situasi fenomena tentang bagaimana mungkin tentang website, mungkin pemerintahan desa di mana yang mereka tepati, mungkin di desa itu kurang penerapan tentang adanya website di dalam desa. Lalu di dalam administrasi publik, mungkin penataan administrasi di dalam desa. Jadi kurang lebih tiga bidang studi itu tidak lari jauh apa yang kami dapat atau basic yang kami lakukan atau di dalam semasa kami kuliah ataupun semester-semester yang kami lalui, begitu. Lalu terkait saya tambahkan lagi, Abang Olan sudah menjawab terkait bagaimana persiapan. Ya tentu ada persiapan yang Olan ya, seperti yang sudah dijelaskan, mesti harus start sistematis dia punyanya. Jadi dia punya cara ritmi prosesnya itu sebelum kami turun ke lapangan. Jadi yang pertama itu ada pembekalan prodi dulu ya, ada pembekalan prodi. Nah, pembekalan prodi itu apa yang dilakukan? Pembekalan prodi itu dievaluasi dulu program-program kerja yang kami mau bawakan. Gitu. Misalnya program kerja yang kami mau bawakan tentang misalnya tentang BUMDes, kapasitas BUMDes, penguatan kapasitas BUMDes. Kalau memang dosen pembimbing dan dosen keprodi setuju, ya itu yang kami bawakan. Misalnya seperti itu. Jadi entah tidak tahu di program di ilmu komunikasi dan ilmu administrasi publik, tetapi di ilmu pemerintahan itu wajib bahwasannya itu pasalnya bahwa 1 orang 1 program kerja. Jadi harus ada impact dari masyarakat, harus ada kena terhadap masyarakat karena sasarannya utama adalah masyarakat. Saya potong. Lalu untuk program kerja secara kan ini yang menjalankan fakultas. Lalu kan ada program kerja fakultasnya toh. Mungkin yang di fakultas yang itu kan pasti hadir semua atau bagaimana? Iya. Memang kalau soal program fakultas itu ada. Yang pertama itu yang dirancangkan dari fakultas itu sendiri, yang pertama berkaitan dengan kalistung, bagaimana cara membaca untuk anak-anak, baca, menghitung, menulis ya. Baca, menulis dan menghitung. Itu program prioritas, itu yang pertama dari fakultas. Yang kedua, program dari fakultas itu bagaimana dalam menangani bencana. Karena di daerahnya KKN kami itu rawan akan bencana, maka itu menjadi program prioritas juga dari FISIP. Selain 2 program tersebut, ada juga program dari prodi masing-masing. Itu tadi seperti yang Abang Arsen ceritakan, kita sesuai dengan basic. Apa yang kami dapat di kampus, kita aplikasikan di lingkungan masyarakat. Seperti kami punya tadi tentang desa. Di bagian desa itu banyak lagi. Di ilmu pemerintah itu banyak lagi. Ada tentang desa, ada tentang pilkada atau pemilu. Itu sesuai dengan basicnya kami dan mata kuliahnya kami. Sehingga program itu kami laksanakan. Begitu juga di ilmu komunikasi juga, seperti yang
Abang Ars menjelaskan itu basicnya mereka itu berkaitan dengan etika komunikasi, dan itu juga sudah kami laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi basicnya mereka. Nah, lalu pertanyaan lanjutan dari saya adalah seperti yang diceritakan tadi bahwa sudah ada program juga sesampainya di desa, seperti yang kakak dong bilang tadi bahwa ada seperti pencegahan diare, lalu ada penanganan bencana. Yang kita tahu, saya juga kebetulan juga saya di FISIP. Yang namanya kesehatan soal diare itu saya tidak belajar. Lalu soal bencana itu juga saya tidak belajar. Lalu seperti apa menangani hal-hal ini? Mungkin itu juga menjadi tantangan lah ya. Saya bisa katakan itu juga menjadi tantangan bahwa teman-teman juga harus belajar lebih lah soal begitu. Atau mungkin ada basic secara pribadi, atau mungkin sebelum kuliah atau di SMA kita sempat mempelajari hal-hal tersebut sehingga kita tidak asing lagi ketika kita sudah berhadapan di tengah masyarakat. Lalu itu yang menjadi pertanyaan pertama tadi, itu terkait bagaimana menangani proses-proses atau program-program yang tidak ada di basic kita tadi itu. Bagaimana teman-teman mempersiapkan itu, atau bagaimana menghadapinya itu pas sampai di tempat kegiatan itu? Saya sedikit menjawab ya, nanti ya Abang Ulan akan melanjutkan dan menambahkan. Jadi begini, program kerja fakultas tadi ya, program kerja fakultas itu ada 2 tadi yang sudah dijelaskan oleh Abang Ulan tadi. Jadi tergantung situasionalnya, bisa katakanlah di desa itu yang kami tempati kan datang diare. Misalnya kami punya desa yang ditempati adalah situasinya lingkungannya itu mungkin penyakit-penyakit yang dia ada itu memang tidak ada, misalnya begitu. Jadi kami bisa mengelola situasi ataupun tantangan yang mesti harus bisa kami tangkis di situ. Misalnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi konsep di fakultas, misalnya kami bisa berubah dari itu, misalnya tentang hilirisasi. Kemarin kami program fakultas itu ada program fakultas yang sangat besar, yaitu kali hitung menulis dan itu tadi. Lalu yang berikut itu tentang hilirisasi. Jadi kami melakukan program kerja fakultas sembari kami menjalankan program kerja individu. Hilirisasi itu karena melihat di desa itu, kami kemarin itu di desa Ileboli, Kecamatan Nagaputung, Kabupaten Lembata. Di situ ada yang namanya penggiat pangan lokal. Jadi di situ kulit pisang yang sudah matang itu bisa dikelola menjadi anggur pisang. Jadi kami memanfaatkan petisi-petisi seperti itu dalam bentuk kegiatan program kerja fakultas kami dalam bentuk hilirisasi. Jadi hilirisasi pangan lokal begitu. Jadi artinya tergantung situasi dan tergantung bagaimana di lapangannya. Karena memang sebelum kami mengesahkan dari fakultas, kami punya program, habis itu prodi, lalu kami ada rapat pleno. Nah, rapat pleno itu yang menjadi patokan utamanya. Apakah pemerintahan desa ketika rapat pleno bersama pemerintahan desa itu, apakah pemerintahan desa itu terima dengan kami punya paparan presentasi program kerjanya, ataukah tidak terima karena memang tidak tepat sasaran, atau artinya persoalan-persoalan itu yang memungkinkan mungkin sudah terjadi dan bisa ataukah tidak dibutuhkan atau sudah selesaikan persoalan-persoalan itu di situ. Jadi kami pada saat rapat pleno menjelaskan apa saja kami punya program kerja. Kalau memang diterima ya, atau kalau memang sudah sebelumnya ada program kerja itu, nanti kita didiskusikan bagaimana kesepakatan dan yang menjadi tantangan baru sehingga program kerja yang tentang baru itu kami lakukan. Itu tadi yang seperti pertanyaan awal, bagaimana proses awal sebelum KKN itu kan ada rancangan. Nah, rancangan ini kan masih dalam tahap berjalan menuju agenda menjadi suatu program. Nah, kalau misalnya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dirancangan, maka kita harus istilahnya kreatif untuk mencari solusinya, sehingga apa yang menjadi persoalan di desa kita isi dengan kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan dari Abang Diki berkaitan apa yang kami punya tidak sesuai, kalau tidak salah tidak sesuai dengan basic. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan khususnya dalam mengelola pemerintah, kita harus istilahnya mencakup semua. Bukan berarti kita yang terjun langsung, tetapi istilahnya kita melobi orang yang bersangkutan. Itulah yang didepankan di ilmu pemerintahan. Kita istilahnya bukan pelaku. Ya, memang kalau istilahnya itu pelaku di belakang layar.
kita yang menskenariokan dengan mengundang orang lain atau Oh, stakeholder. siap. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan di hari kemarin. Itu kan kami kerjasama dengan Jas kesehatan. Dinas Kesehatan, Puskesmas Loang. Nah, Itu istilahnya pintar-pintar dalam mengelola atau logis. manajemen dalam suatu program. siap. Lalu kita selesai lah soal persiapan dari teman-teman melalui berbagai rancangan program yang teman-teman jelaskan. Mungkin ini juga teman-teman santai lah, kita sharing ya teman-teman. Ceritakan perjalanan dari Kupang ini sampai di tempat kegiatan, lalu pembagian desanya. Dan teman ini kan teman berdua kan beda lokasi ya, beda desa. Lalu mungkin ceritakan loh dari Kupangnya, lalu sampai di Lembata, naik apa, bagaimana di kapal atau apalah. Mungkin ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita lucu yang bisa kita bagikan dengan teman-teman yang menonton juga. Wah, kegiatan ke Lembata ini, pergi ke Lembata ini ternyata seperti ini. Kami belum alami, atau ada hal-hal yang saya naik kapal atau naik apalah ke sana beda pas saya misalnya datang dari Manggarai ke Kupang, lalu beda dari Kupang ke saya, tambah pengalaman, tambah referensi juga buat saya sebelum saya turun sana nanti. Baik, terima kasih ya. Jadi ini sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah mau buka kartu ini ya. Jadi begini, sedikit sebelum ke sana. Jadi kami punya KKN ini bukan KKN karena ada KKN reguler ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bahwa kami yang menjalankan tugas Tridharma ini, jadi KKN tematik namanya, KKNT begitu. Jadi salah satu cirinya itu dia memecahkan persoalan dan melakukan edukasi. Jadi kami semua itu bentuk dia punya program kerjanya itu dalam bentuk edukasi. Jadi misalnya saya kemarin itu tentang edukasi dampak politik identitas pada Pilkada serentak 2024. Jadi kami memberikan materi, kami memberikan sosialisasi, kami memberikan edukasi pendidikan. Jadi di situ bisa secara berlahan memecahkan persoalan-persoalan yang dibutuhkan atau yang ada di dalam masyarakat. Jadi mungkin sekilas jangan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi ya. Jadi yang kedua, pertanyaan yang terkait dengan hal itu ya Bang Maulana. Jadi kan kami ada dosen lapangannya, PPL ya. Dosen pendamping. Satu orang atau berapa banyak Jadi, orang? dia punya itunya kan ada 14 kelompok ya. Ya, ada 14 kelompok 14 desa. dari 14 desa. 14 juga Dosen. dosennya satu-satu. Jadi kami ini secara istimewa ya umulannya. Kami itu diterima secara resmi oleh Pemda Lembata. Jadi kami bilang itu dijuluki pada saat kata sambutannya di aula kantor Bupati Lembata itu, adik-adik mahasiswa Unwira Kupang FISIP ini diterima oleh secara VIP, secara istimewa. Mulai dari turun dari kapal. Dengan kapal yang ke sana ya. Dari Ini kapal berapa ke jam sana. ke sana? 10 jam. 10 jam ya. 10 jam. 10 jam. Tibalah kami di sana. Dan itu yang diterima kami di sana adalah alumni FISIP Unwira Kupang. Jadi ada yang di pemerintahan, ada yang di administrasi dan ada yang di komunikasi. Jadi yang atur semua di prosesnya di sana penyambutan kami adalah mereka itu. Dan ada satu dosen lagi, yaitu Bapak Ur ya. Bapak Ur dia yang mengkonsepkan semua hal-hal itu, dan beberapa dosen-dosen lainnya selain dengan alumni itu. Jadi pas turun dari kapal, 14 kelompok 14 mobil ya. 14 kelompok 14 mobil Satu kelompok berapa orang? 14, 15, 16. Ada 16. Jadi kami satu kelompok diarahkan oleh kakak-kakak alumni yang kami di Lembata. Jadi setelah pembagian mobil, itu mobil persiapan itu dari Pemda Lembata. Jadi setiap setelah sudah di dalam mobil semua, berarti kami diarahkan langsung ke kantor Bupati di aula. Jadi kami sembari kata seremoni. Setelah seremoni canda tawa, habis itu kami makan siang. Setelah ada makan siang, habis itu pembagian lagi dan diarahkan untuk kesiapkan ke desa-desa. Jadi uniknya begini, pada saat di dalam mobil pembagian desa, pas dalam proses perjalanan menuju ke desa masing-masing ini kan, yang uniknya begini, kita tahu kan mahasiswa ini kan besar banyak. Jadi kami di FISIP boleh satu lingkungan begini, tetapi kami jarang ya
akrab ataupun sapa dengan teman-teman Jikom, teman-teman Dan administrasi. administrasi yang walaupun satu atap. Nah, Palingan ya teman-teman ilmu pemerintahan saja pun demikian teman-teman Teman-teman yang Jikom lain, dan ah. administrasi. Oke. Jadi pada saat di dalam mobil Tidak baku sapa. mau sapa juga canggung, mau sapa juga canggung, mau kenal juga agak merasa malu. Jadi mobil ada kami kan mobil semacam mobil Bis. Bukan. bukan bis. Saya juga lupa apa ya bagaimana dia punya bentuknya. Pokoknya ada mobil Pemda. Itu. Travel. Bukan travel. Dia semacam mobil patroli itu, macam mobil patroli Satpol PP itu. Ah, Tetapi iya. Satpol PP-nya itu kan tempat duduknya di tengah. Ini kan mobil itu kan di samping-samping. Jadi kosongnya kan Kosongnya di yang di tengah. tengah. Jadi dia duduk gini begini. samping, Jadi lucunya ada yang arah sebelah, ada yang arah sebelah. Kan kebanyakan Jadi berhadapan. berhadapan. Jadi kebanyakan jalan di sana itu kan ekstrim semua, dia punya jalur. jalurnya dan tikungannya. Ah. Jadi lucunya kan sama-sama canggung nih, sama-sama canggung. Jadi kalau putar mau kiri, kami ke kiri semua dan kalau kalian ke kanan semua dan tidak pernah dan hanya gigi juga sama keluar itu tidak ini bisa kelihatan karena masih malu, masih canggung dan itu ya unik yang pertama. Jadi sesampailah kami Sampai di tempat kegiatan tidak tahu. sampai tempat kegiatan sampai di desa. Jadi kami sudah mulai pembagian. Pembagiannya itu kita tahu di tempatnya teman Olan, Abang Olan di desa. Kami di desa Ileboli. Di desa Ileboli itu Di sana. pembagiannya itu satu orang satu rumah. Satu orang satu rumah. Lalu tergantung kesepakatan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Intinya sejak kegiatan KKN tematik ini tidak menindakbobokan kami di dalam tempat lapangan karena begitu banyaknya program kerja yang kami lakukan. Sudah dijelaskan program pribadi dan program kelompok. Lalu untuk misalnya teman-teman mau buat kegiatan bersama-sama, karena tadi kan bilang bagi per rumah atau satu orang satu rumah. Jaringan aman. Maksudnya untuk komunikasi komunikasi dengan teman-teman di desa. Supaya jelas juga tuh kan tidak mungkin juga Abang misalnya ada 4 orang kita kunjung satu persatu hari ini kita ini sama-sama di sini. Kan tidak mungkin juga. Baik, saya cerita awal dulu dari pertanyaan pertama. Itu tadi ceritanya pengalamannya Arsen, Iya. Abang Arsen. Saya juga punya pengalaman sendiri, Iya, karena beda orang beda pengalaman. Siap. Beda desa lah, beda desa lah ya. Yang pertama itu pada saat jalan dari sini ke Kupang, tentunya yang punya pacar itu paling sadis Asik. sudah. Itu paling sadis sudah. Apalagi Ya, saya yang lapor punya diri, pacar, lapor diri, pamit diri. itu paling sedih sudah. Pamit diri berpisah dengan pacar, metua, harus LDR. Itu yang pertama yang menjadi sesuatu yang sangat Ini juga sangat tantangan, sedih. ya. Tantangan sekali. Itu yang pertama pada saat kami pergi itu pamit dengan pacar. Yang kedua pada saat di kampus kami istilahnya dilepaskan oleh dekan Fakultas Fisip untuk menuju ke Lembata. Dari Fisip kami terjun masing-masing ke Bolok. Dari Bolok kami tunggu berapa jam? 3 jam karena kendala teknis di pelabuhan. Maka kami jalan waktu itu jam 5 atau mungkin jam 6 sore. Kami jalan sampai di sana jam 6 pagi. 6 pagi kalau tidak salah waktu itu. Soal kedekatan secara emosional dengan teman-teman kelompok itu memang belum secara istilahnya kedekatan emosional belum dapat karena itu tadi seperti yang Abang Arsen jelaskan. Walaupun kami satu atap dari 3 jurusan tersebut, kami jarang ketemu. Istilahnya, ya. Sering ketemu tapi jarang komunikasi. Sering ketemu tapi jarang komunikasi. Istilahnya kalau istilahnya kami punya di desa itu miskomunikasi. Iya. Miskomunikasi. Berkaitan dengan itu, sesampainya di Lembata, ada satu hal yang menarik. Jatuh cinta pertama itu di Lembata itu bagaimana kami makan ikan. Baru pertama makan ikan. Bukan baru pertama makan ikan. Kami baru lihat ikan yang besar begitu, beda jauh dengan di Kupang. Kenyal, pokoknya luar biasa lah. Ikan itu enak. Kualitasnya itu super premium, Abang. Siap. Super premium. Itu jatuh cinta pertama dengan ikan. Yang kedua, pada saat saya dilepaskan dari kabupaten, penerima di kabupaten seperti yang diceritakan oleh abang saya, Arsen, kami dilepas ke kecamatan, dari kecamatan itu baru ke
ke desa. Kebetulan desa punya desa itu di desa Babokerong mayoritas Muslim. Itu suatu pengalaman yang sangat menarik sekali. Menantang juga ya. Sangat menantang, bukan menantang. Saya juga bersyukur bahwa saya tinggal di mayoritas dari keyakinan saya. Apa istilahnya minoritas, mayoritasnya orang lain. Gitu. Saya tinggal di situ. Pertamanya memang takut. Apalagi tinggal di tanahnya orang pasti takut. Apalagi beda keyakinan. Untung tidak login. Itu pasti suatu saat pasti akan ke sana. Sampai di sana kami diterima secara baik. Mereka bilang kamu harus mengikuti budayanya kami. Itu suatu pesan yang sangat mendalam bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman kelompoknya saya. Pesannya mereka itu kamu harus mengikuti budaya yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari saya waktu itu pada saat saya turun pertama kali di desa itu, saya mengharapkan mereka itu menganggap kami sebagai anak, sebagai keluarga, bukan sebagai mahasiswa KKN. Sehingga apa yang kami lakukan di sana itu bukan orang lain, tetapi mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mayoritas itu mereka sangat baik dengan kami. Walaupun kami datang di sini sebagai minoritas. Kenapa demikian? Mereka tingkat toleransinya itu sangat tinggi. Itu yang kesekian. Yang lebih parahnya lagi, jaringan di sana itu tidak bisa Telkomsel, maka harus M3. Berarti beli kartu baru? Bukan beli kartu baru, mau tidak mau harus pergi di pantai. Di pantai ada Telkomsel? Ada di pantai itu ada Telkomsel. Itu suatu pengalaman yang menarik. Itu yang pertama. Itu yang sekian pengalaman yang menarik lagi itu bagaimana Cinlok. Cinlok ini tidak terlepas dari KKN. Bagaimana jatuh cinta secara diam-diam, mengagumi. Jatuh cinta dengan orang kampung atau itu tentang mengagumi pastilah. Pasti mengagumi. Tapi itu ada dalam sampai kepada tahap yang selanjutnya kan. Iya, toh. Nah, itu pengalaman yang sangat istimewa berkaitan dengan Cinlok. Ada juga pengalaman di desanya kami, kebetulan di bagian saya punya desa, di desa Babokerong, pengelolaan pemerintahan desa itu sangat baik. Kenapa demikian? Dari setiap desa yang saya temui, hanya di desa Babokerong yang pengelolaannya bagus. Yang pertama itu mereka ada beasiswa untuk mahasiswa dari desa Babokerong. Itu sangat luar biasa. Hampir setiap desa itu kayaknya tidak ada. Hanya di desa Babokerong. Itu yang pertama. Yang kedua, ada organisasi mahasiswanya. Pemerintah desa itu sangat memperhatikan organisasi dari desa tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai toleransi itu sangat tinggi. Mereka selalu mengayomi yang minoritas, walaupun hanya 10 kakak dari ratusan kakak yang ada di situ. Yang minoritasnya itu hanya 10 kepala keluarga. Mereka sangat mengayomi setiap kali pertemuan rapat atau istilahnya pemuda masjid dalam kegiatan selalu mengayomi minoritas. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan kekritisannya mereka. Desanya kami di desa Babokerong, mereka sangat kritis. Orang-orang organisasi, alumni organisasi baik HMI, Gemeni, Pemkri ada semua di situ. Sehingga apa yang kami lakukan itu selalu dikritisi. Bahkan kami sering ditegur dalam kegiatannya kami. Kalau kami terlambat, mereka akan bilang, ini kegiatannya mahasiswa, kamu harus duluan. Maka mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan mereka. Bagi orang yang istilahnya cengeng, yang tidak pernah istilahnya ditegur akan hal demikian, pasti mereka akan takut. Dan untuk memotivasi, untuk mengajak mereka kembali untuk memotivasi teman-teman yang ada di sana untuk tetap prioritaskan pendidikan. Mereka di sana itu bukan meninggalkan pendidikan, bukan menjadi prioritas pendidikan itu karena mereka istilahnya terlalu asik menerima uang. Sehingga mereka mensampingkan pendidikan, lebih baik melaut. Karena mereka menganggap mereka menganggap bahwa habis sekolah pengangguran itu sama saja. Lebih baik kita menjadi nelayan dengan dapat uang dan tidak mengeluarkan uang. Itu menjadi tantangan terbesar di desanya kami. Memang potensi dalam pengelolaan itu sangat bagus. Mulai dari perpustakaan misalnya. Mereka mengelolakan perpustakaan dari desa itu untuk meningkatkan literasi. Itu ada. Itu juga dengan hal yang lain seperti jalan. Jalan itu mereka sudah aspal semua. Pokoknya yang desa yang saya tinggal itu pengelolaan dana desanya, pengelolaan pemerintahan desanya itu sangat bagus. Kalau saya bilang desa yang sangat maju, sehingga perlu sekali
setiap desa-desa yang tertinggal itu harus ada studi banding ke Ya. desa Babokerong, sehingga pengalaman dari studi banding itu dapat diterapkan di desa yang lain. Begitu juga apa istilahnya struktur organisasi pemerintahan di desa Babokerong itu lebih memprioritaskan anak muda. Kepala dusun itu sangat ditekankan untuk anak muda. Kepala dusun sangat berperan aktif. Kepala RT juga, ketua RT juga sangat berperan aktif. Kalau jujur saja, kalau di Manggarai, kepala dusun itu hanya untuk berkas-berkas. Tetapi kalau di sana, mereka Banyak prioritas. banyak program. Iya, banyak program, banyak kegiatan. RT yang saja yang notabene sangat luar dia biasa. punya Beda jauh struktur sekali dengan pemerintahan kecil itu desa-desa di dipakai. Manggarai. Sangat, pokoknya pengelolaan itu, struktur di dalam desanya itu berjalan dengan baik. Tapi ini intinya begini, saya sampaikan waktu itu bahwa potensi-potensi desa, lebih khususnya di Nagabutung itu mesti harus punya punya gengsi tersendiri untuk berkompetisi, sehingga bisa menjadi desa kita itu bisa menjadi desa yang perlu dikompetisi. Nah, kalau menurut saya juga punya ada pemikiran menuju ke perkembangan. Karena apa? Kebanyakan desa yang berada di Kecamatan Nagabutung itu yang walaupun proses struktur organisasi di dalamnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanggung jawab pemerintahan desa itu memang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada saja salah satu kendala-kendala soal bagaimana kemajuan, habis itu bagaimana kapasitas manusianya. Misalnya di kami Abang Olan kurang lebih 45 menit ke kota, tetapi masih bisa dibilang itu desa itu jauh tertinggal dengan dari kota. Tetapi kalau menurut saya ini desa pinggiran kota, artinya pusat kemajuan, pusat perkembangan yang berada di kota bisa cepat akses ke situ, begitu. Lalu soal pengembangan ekonomi di desa itu bagaimana soal pertukaran, bagaimana aktivitas ekonomi masih belum. Saya bilang begini, coba kamu membuka mata peluang di bidang ekonomi. Sebelum, mohon maaf, orang-orang dari luar datang ke sini untuk melihat bahwa ada akses ekonomi yang bisa berkembang di sini. Misalnya mas-mas Jawa. Kalau mas-mas Jawa sudah lihat di kampung ini atau di desa ini atau di sekitaran wilayah ini di pegunungan, artinya kita yang sebagai masyarakat pribumi akan ketinggalan. Karena apa? Yang menjadi ada yang namanya bawa barang, habis itu ada pertukaran untuk sayur menyayur, jual sayur menyayur dan lain sebagainya macam kita yang berada di Manggarai. Itu karena ada orang dari luar yang memberikan jalan situ. Tetapi kalau Untuk inisiatif sendiri tidak ada. Jadi sebelum ada orang lain yang datang untuk membuka jalan ke akses ekonomi itu, pertukaran uang secara cepat, kamu membuka mata dulu. Karena ini adalah peluang salah satunya. Jangan hanya berharap kepada pemerintahan desa.